Karena untuk membangun ibu kota baru itu yang paling penting adalah infrastruktur menuju ke sana dulu untuk nanti membawa logistik. Sehingga tadi saya dengan Pak Menhan, dengan Pak Menteri PUPR untuk melihat secara detail mengenai penyekatan dan penanganan terhadap masyarakat, terhadap pedagang, PKL, toko. Saya minta kepada Polri dan juga nanti Mendagri kepada daerah. 2 tahun Jokowi di mata semua orang. Di mata rakyat, korupsi makin subur, oligarki juga makin berkuasa. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Safa, kembali bersama dengan kami untuk mengulas dan juga mengulik fakta perpolitikan dan juga informasi-informasi terkini yang ada di tanah air. Memang tidak ada habisnya saat kita membahas berbagai lika-liku politik, apalagi jika membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan istana, terutama Pak Jokowi. Kali ini ada informasi penting dari istana, ikuti terus video kali ini dan jangan lupa untuk subscribe channel 651 Safa. Arah perjalanan bangsa hingga kini tidak menentu. Rezim pemerintahan yang dikomandoi oleh Presiden Joko Widodo justru malah dipenuhi dengan praktik korupsi hingga menguatnya oligarki. Setidaknya demikianlah pandangan dari juru bicara Front Aksi Mahasiswa Indonesia atau FAMI, Wendri A. Putra dalam menanggapi 2 tahun pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Arah bangsa diperparah dengan menguatnya oligarki yang berdampak pada semakin suburnya praktik korupsi. Apalagi terdapat indikasi bahwa oligarki telah menguasai dan mengatur jalannya pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Begitu katanya dalam keterangan tertulis. Parahnya saat ini lembaga DPR seakan malah tumpul mengawasi jalannya pemerintahan. DPR yang dipenuhi oleh pendukung Jokowi membuat lembaga wadah suara rakyat itu menjadi disfungsional. Melihat lemahnya DPR RI ini, maka ia juga menyuruhkan agar para mahasiswa bergerak untuk turut membenahi arah bangsa menjadi lebih baik. Saya menyerukan pelajar, mahasiswa, dan pemuda-pemuda untuk berani bersuara menyadarkan masyarakat akan kejinya oligarki berserta dengan ante-antenya yang berupaya untuk menghancurkan tatanan sosial, politik, ekonomi, dan budaya bangsa menguasai bumi Nusantara. Begitu katanya. Selain itu, janji ekonomi yang minus selalu disampaikan oleh info yang ambisius. Kepemimpinan 2 tahun Jokowi Ma'ruf terlalu ambisius terhadap pertumbuhan ekonomi, namun kenyataannya ekonomi justru minus. Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto mengatakan, kepemimpinan Jokowi di periode kedua memiliki janji manis saat pemilu 2019 tentang perekonomian. Jokowi ingin ekonomi bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern. Namun kenyataannya di tengah gempuran pandemi, pemerintah malah tetap ngotot genjot infrastruktur yang justru memiliki beban biaya tinggi akibat produktivitas melambat dan perekonomian mengalami kontraksi hebat. Ujar Satyo kepada kantor berita politik RMOL pada 18 Oktober. Sehingga, kata Satyo, alih-alih meroket ekonomi nasional selama 2 tahun kepemimpinan di periode kedua justru malah minus. Namun pemerintah selalu menyampaikan info yang ambisius terkait pertumbuhan ekonomi. Begitu pungkas Satyo. Ambisi pribadi Presiden bikin bahaya Indonesia. Lagu Ayam dan Lapeh, lagu Minang yang sangat melegenda di Indonesia masa itu dipopulerkan oleh Eli Kasim. Sekarang pun masih banyak yang upload, punya ratusan ribu viewer di YouTube. Diterjemahkan lagu dalam bahasa Indonesia dengan ringkasan nyanyi yaitu sebagai berikut. Hati akan resah menjadi kesal karena terkecoh atau tertipu. Ayam yang seekor terbang dan seekor lagi lepas. Akhirnya tidak memiliki apa-apa. Gambaran nyanyian tersebut sangat bisa terjadi. IKN lama terbang dan hilang, IKN
baru lepas. Menteri Keuangan menyatakan bahwa tidak ada dana untuk membiayai pemindahan ibu kota baru. Dari awal menyatakan untuk menyewakan atau menjual aset-aset dari ibu kota lama Jakarta. Artinya siapa yang akan mampu memiliki semua aset gedung mewah bersejarah di Jalan Merdeka Barat, Merdeka Timur, Selatan, dan Utara, termasuk aset mewah di Senayan dan semua markas besar Polri dan TNI. Yang mampu sewa atau beli tentunya konglomerat dan asing. Terutama asing akan memiliki semua aset tersebut karena mereka lah yang mempunyai kemampuan finansial. Ibu kota negara lama terbang melayang, ayam dan lapeh terbang. Biaya ibu kota negara baru, negara juga tidak punya dana untuk itu. Pemerintah saat ini untuk membayar bunga utang dengan berutang dan menambah lubang lagi. Bukan lubang tapi sudah jurang utang. Jokowi menyampaikan bahwa ibu kota baru tidak dibangun atau didanai oleh negara tapi oleh investor. Artinya pemerintah akan menyewa aset-aset baru di ibu kota baru. Ibu kota baru lepas kepada investor. Ayam dan lapeh atau lepas. Seekor terbang, seekor lepas. Tidak satupun yang dimiliki, ini sangat berbahaya. Negara ke depan tidak lagi punya aset, terutama aset bersejarah ratusan tahun di Jakarta. Pertanyaannya, untuk kebutuhan mendesak apa ibu kota negara harus dipindahkan secepatnya dan harus di masa pemerintahan Jokowi, di mana bangsa dan negara sedang dilanda masalah ekonomi dan hutang membengkak secara luar biasa. Untuk apa? Sehingga akan melepas aset bangsa yang sangat bersejarah. Analis kebijakan publik Muhammad Said Didu menilai pemindahan ibu kota baru Indonesia ke Kalimantan terlalu memaksa, semata merupakan misi pribadi Jokowi sebagai presiden untuk meninggalkan legasi. Sudah banyak ahli dan tokoh bangsa menyatakan tidak setuju ibu kota baru, namun presiden tetap kekeh, kata orang Sunda keras kepala, harus dibangun di masa periode Jokowi, tanpa peduli apa akibat nanti yang ditinggalkan. Berkaca pada proyek Sepur Kilat, dikenal dengan proyek KCIC, juga proyek yang kekeh dari Jokowi. Biayanya sekarang bengkak 8,6 miliar US dollar. Didik Hartantyo, Direktur Utama KAI, mewanti-wanti potensi KCIC membebani keuangan negara. Persis itu akan terjadi, komunikasi antara RI dan China dalam proyek tersebut kurang lancar. Besarnya pinjaman dalam valuta asing, serta beban pembayaran bunga dan cicilan dalam valuta asing. Sedangkan penerimaan seluruhnya dalam rupiah. Bisa jadi proyek Sepur Kilat ini proyek mubazir dan merugi buat selamanya. Di dunia belum ada negara yang berhasil alias gagal memindahkan ibu kota nan jauh dari ibu kota lama. Baru Indonesia yang merencanakan pemindahan ibu kota negara jauh menyeberangi lautan dengan ratusan kilometer. Kemungkinan gagal tentunya akan lebih besar. Mubazir dan kembali merugikan seperti Sepur Kilat akan membuat bangsa dan negara merana, dan milenial serta generasi Z ke depan menderita. Artinya sangat berbahaya jika pindah ibu kota negara baru hanya berdasarkan ambisi pribadi semata Jokowi. Sementara nanti beliau sudah tidak bisa lagi diminta pertanggungjawaban. Sebaiknya ditunda era pemerintahan baru ataupun jika tidak ada hal yang mendesak. Kenapa pindah? Ibu kota negara di Jakarta pun masih tetap berjaya.